Iya Bang Arif. Oke, mau di Ramadan tahun ini mungkin ada perbedaan sebelumnya nih. Apa mau? Ya di Ramadan bulan tahun ini atau bulan ini ya memang suasananya agak beda sedikit dari tahun-tahun yang lalu. Karena puasa di tahun ini, bulan ini memang karena hampir 2 tahun ini ya, dunia atau mungkin pemerintah kita ini kan bilangas penyakit pandemi ini kan luar biasa menimpa negara kita ini kan, seluruh negara lah. Tapi memang agak perbedaan karena memang ya di dalam dunia bisnis banyak orang yang PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, sehingga itulah yang membuat ada kekurangan dan ada perbedaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang ya, karena banyak orang pengangguran. Jadi ya, di bulan puasa tahun ini memang suasana agak beda karena semua bisnis pun banyak yang tutup, banyak yang kolab. Jadi ya sedang-sedang saja, banyak sekali kekurangan bagi orang yang kalau masih mempunyai usahanya masih jalan, bisnisnya masih jalan, mungkin duitnya pun masih banyak. Ya terhadap masyarakat yang menengah, masyarakat yang gaji UMR, ya memang luar biasa yang mereka itu menghadapi. Mau Ya. ini Ramadan yang keberapa buat mau sendiri pasca hijrah? Wah ya, saya hijrah dari tahun 90. Ya, kalau kita totalnya ini udah nggak bisa kehitung gitu kan. Ya itu ya mau. Ya jadi kalau terkait dengan saya pribadi memang ya puasa jalan terus, walaupun banyak sekali hal-hal yang menimpa seperti kayak semua bisnis ada kekurangan, ada kelebihan terhadap negara kita yang dihadapi dengan pandemi. Tapi alhamdulillah ya, berjalannya waktu ya memang saya rutin setiap malam Jumat itu selalu bersama dengan anak yatim piatu merayakan doa bersama dan untuk berbagi terhadap anak-anak yatim yang mereka sedang membutuhkan. Dan puasa pun saya sama anak-anak dan istri, keluarga besar semua, alhamdulillah lancar-lancar aja. Om, ada kesulitan nggak sih untuk menjalani puasa, memang ada puasa selama ini? Ya kesulitan namanya orang puasa itu, kalau memang kita udah punya niat puasa, ya kesulitan itu ya karena memang udah punya niat, paling kita mau, aduh udah waktunya mau makan ini, ya kan? Nah, jadi ya itulah yang kesulitan. Tapi kalau kita udah niat puasa, setahun sekali kita puasa, ya memang harus punya niat 31 hari itu ya kita harus tuntaskan sesuai dengan puasa kita, ya, amal ibadah kita. Kita harus tetap semangat itu loh. Mau ada cerita nggak sih mau ketika anak-anak puasanya itu ada yang full terus dapat hadiah gitu? Oh iya, nah ya kalau anak saya itu puasa, kalau misalnya sampai mereka full, pasti saya kasih dia. Ya dia ini pasti HP, iPhone. Ya saya suka-sukanya, laptop yang mereka suka-suka mereka minta. Saya puasa kalau sempurna, misalnya 30 hari, Pak saya minta ini ya, oke sepakat. Nah, tapi anak-anak saya kan satu yang di Indonesia, yang 3 kan mereka kuliah di luar negeri kan. Ya mereka bisa aja mereka bohongin kita, apa saya puasa Pak. Nah, gitu. Tapi mengontrolnya, mengawasinya seperti apa mau yang di luar negeri? Artinya kan membangunkan sahurnya kan beda waktunya kan? Oh kita setiap hari itu hampir setiap jam kita selalu komunikasi lewat HP. Itu kita, apalagi kalau malam kita sering komunikasi, tanya mereka apa mereka sakit atau mereka buka puasa pakai apa, atau mereka sembahyang atau tidak. Kita selalu kita kontrol, kita tanya mereka ada masalah apa tidak. Namanya anak sekolah di luar kan kita sebagai orang tua yang kita awasi ketat. Mau kabarnya punya pesantren nih sama Gus Miftah, gimana bisa ceritanya? Kalau punya pesantren enggak, tapi saya
suka mensupport, suka mendukung, itu saya suka. Karena saya alhamdulillah memang rezeki saya nggak kekurangan, tidak kelebihan, tidak kekurangan, tapi alhamdulillah kalau ya tidak kurang lah, pas-pas. Tapi kalau nama ini untuk pembangunan pesantren, masjid, anak yatim, duafa, itu memang saya suka. Saya suka. Saya makin memberi, bukan makin miskin, enggak, tapi makin saya mendapat. Alhamdulillah bahwa saya makin memberi, ternyata bukan karena kita makin memberi, tapi makin kita miskin, tidak. Kita makin memberi, tapi Allah makin memberi lebih banyak daripada kita memberi. Rencana pembangunan pesantren di daerah Jakarta gimana? Saya ini support aja. Ya, artinya kalau seperti saya kan, saya bukan pengusaha, saya bukan orang kaya gitu kan. Tapi kalau partisipasi, kalau ada proposal kiriman, karena umpang 25 juta, artinya 30 sampai 50 juta, ya kan. Nah, itu saya suka. Tapi setelah saya memberi bantuan itu, saya makin mendapat rezeki gitu. Dan itu luar biasa bagi saya gitu ya. Ternyata kita makin memberi, dan kita makin mendapatkan lebih banyak daripada kita memberi gitu. Jadi kalau di rumah saya, kayak tadi malam, berapa? Sekitar 100-an lebih lah. Tapi saya nggak hadir karena saya sangat sibuk di luar kan. Saya harus buka puasa sana, di sini, di sana. Hari ini saya diundang Gus Miftah untuk buka puasa bersama, tapi karena benturan dengan saya waktunya di sana, saya harus ke kantor saya. Terus harus ada yang saya tanda tangan karena saya hampir sebulan ini saya tinggal di Jakarta kan, saya di luar Jakarta. Kemarin saya baru saya datangkan. Terus harus hadap sini, harus sini. Jadi akhirnya saya nggak buka puasa bersama-sama Gus Miftah. Tapi walaupun datangnya terlambat, tapi saya tetap harus saya datang. Karena kami udah janji gitu kan. Oke. Terima kasih. Makna bulan Ramadan buat? Ya, kalau makna bagi saya itu, kalau kita namanya niat puasa, ya kita harus menjalankan puasa itu dengan full. Itu bagi saya pasti itu udah makna. Ya, apalagi kalau kita saling memberi, saling membantu, khusus ya anak yatim piatu, duafa, itu lebih bermakna lagi. Kita membantu. Kalau mau udah masuk bulan puasa, sebentar lagi mau menghadapi Idul Fitri ini kan, saya biasa di rumah saya anak yatim piatu minimal itu 2000, duafa itu sama. Itu di rumah saya di Indramayu ya. Itu pasti. Itu tidak terlepas. Itu tidak pernah namanya tertinggal. Tapi bagi saya kalau itu setelah kita menjalankan puasa kita itu dengan sempurna, ya. Terus kita memberikan kepada yatim piatu, duafa, kita buka puasa bersama, doa bersama. Wah, itu maknanya luar biasa itu ya. Maknanya luar biasa bagi kita sekeluarga, saya pribadi. Karena kita ya artinya masih punya pikiran untuk ya mau memberikan kepada anak-anak, khusus untuk anak-anak yatim piatu, duafa yang mereka yang kekurangan luar biasa yang mereka membutuhkan. Jadi bagi saya luar biasa itu makna bagi saya. Tapi ada rencana juga nggak? Ada rencana juga? Ada tradisi di keluarga di bulan Ramadan ini Om? Tradisi saya di bulan kita puasa dengan sempurna, ya, hidup rukun, harmoni. Jadi artinya itu Membiasakan kumpul keluarga bareng gitu. itu artinya sering kumpul keluarga, karena namanya kita ini kan kerjanya kan di sana di sini, tahu-tahu terbang ke Medan, tahu-tahu Makassar, tahu-tahu ke Kalimantan, ya kerjaan kita begitu kan. Ya kalau lagi tidak bareng ya paling saling kontak-kontakan. Kayak tadi saya mau buka puasa, ya, istri telepon, Pak sudah buka puasa ini. Nah, habis puasa sholat maghrib dulu, baru naik lagi lanjutin lagi. Jadi saling mengingatkan, walaupun tidak barbaran tapi saling mengingatkan. Tapi ada rencana nggak Om dalam bulan puasa ini mau umroh atau gitu, atau menjalankan umroh? Itu nanti karena memang tidak sempat punya niat untuk umroh, tapi memang punya niat tapi belum terlaksana. Ini belum terlaksana karena memang situasi pandemi
Terus yang tadi saya cerita, ya sekarang ini kan negara kita ini kan lagi dilanda pandemi ini kan semua kan ya banyak kekurangan, banyak kelebihan. Jadi ya memang kalau untuk saya pribadi dan keluarga memang belum sempat punya pikiran untuk kita ya, dengan menjalankan ibadah puasa ini kita berangkat ke tanah suci. Oke. Oke, siap. Menjalankan. Terima kasih.